Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiawan Dika Dharma Yuda. Saya dari UPPJJ Malang, dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum tugas ketiga dari mata kuliah basis data, yakni praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam proses praktikumnya. Pertama, di sini saya akan mengaktifkan MySQL melalui exam ya. Kita mulai saja semua. Kemudian masuk ke localhost, ke PHP MyAdmin ya. Di sini ada database yang saya buat di tugas 2 kemarin dengan nama database RS ya. Untuk pelaksanaan praktikum tugas ketiga kali ini, di sini saya akan menambahkan tabel baru pada database RS ini ya. Langsung saja. Di sini saya beri nama obat dengan atribut ID obat, nama obat, dan juga stok. Untuk nama obat kita buat varchar. Di sini kita buat menjadi primary key. ID-nya paling panjang 5 atau 3 saja mungkin. Nama obat 30. Stok ini paling panjang 5 digit ya. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Di sini sudah terbentuk tabel obat. Kemudian kita buat satu buah tabel lagi, yaitu transaksi obat dengan atribut pertama ID transaksi, kemudian ada ID obat dan ID pasien, serta satu lagi yaitu jumlah. Di sini kita buat integer saja semua dengan ID 3 dan jumlah ini maksimal 5 digit. Kemudian ini kita jadikan primary key seperti ini, kemudian kita simpan dan sudah terbentuk tabel transaksi obat. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan ID obat dan ID pasien sebagai foreign key. Lalu saya akan menghubungkannya melalui tab designer. Kita pakai create relationship, klik ID pasien di sini dan ID pasien di sini. Escape. Oke. Terhubung sekarang dengan tabel obat. Create relationship ID obat dengan ID obat. Escape semua, kemudian oke. Di sini sudah terbentuk dua tabel baru dan beserta relasinya ya. Sekarang untuk tahap praktikum transaksinya, di sini saya akan langsung saja masuk ke bagian rutin ini. Kemudian saya akan buat rutin baru dengan nama transaksi 1 ya. Seperti ini. Ini saya hapus saja. Kemudian di sini kita masukkan perintahnya. Diawali dengan begin, kemudian start transaction, lalu perintahnya adalah memasukkan insert ke tabel obat ini pada ID obat,
value ID obatnya 1, kemudian nama obatnya berupa karakter. Di sini anggap saja saya namai Promak lah ya. Kemudian untuk stoknya saya beri 20. Seperti ini. Dan untuk berikutnya saya tambahkan lagi. Kita copy saja. Untuk ID-nya menjadi ID 2. Kemudian namanya paracetamol saja seperti ini, dan ini 25 untuk stoknya. Nah, di sini saya akan menambahkan perintah save point yang akan saya beri nama point 1 P1 gitu ya. Kemudian kita kopas lagi. Kita namai seperti ini saja, dan stok 10. Kemudian akan saya rollback ke save point P1. Kemudian saya tambahkan lagi yang terakhir, beri nama saja antibiotik gitu ya. Dan stok 15. Tambahkan perintah commit. Setelah ini akan saya jelaskan arti dari masing-masing perintahnya. Kemudian setelah commit, dipilih dari tabel obat dan diakhiri dengan N. Nah, di sini ada beberapa perintah yang mewakili transaksi ya. Saya tambahkan seperti ini biar untuk memisahkan. Untuk transaksi sendiri ada 3 perintah utama ya, yaitu checkpoint. Checkpoint ditandai dengan perintah save point ini. Di sini saya beri nama dengan variabel P1. Kemudian yang kedua rollback. Lalu yang ketiga adalah commit. Nah, untuk checkpoint ini adalah sebagai tempat kembalinya ketika ini nanti di rollback ini menggugurkan, artinya ini seharusnya untuk bagian ini nanti gugur atau tidak masuk ke dalam tabel. Ini kita ID-nya kita ubah dulu. Ini seharusnya nanti untuk ID 3 ini tidak ada di dalam tabel, karena di sini ada perintah rollback, yaitu menggugurkan. Menggugurkannya kemana? Ke checkpoint P1, ke sini. Jadi untuk di atas checkpoint ini maka masih akan masuk. Kemudian untuk di bawahnya, itu untuk bagian ini kemungkinan tidak akan masuk ke dalam tabel obat. Seharusnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perintah commit di sini. Commit sendiri artinya untuk memvalidasi ya, memverifikasi supaya ini yang diinputkan ini benar-benar masuk ke dalam tabel. Jadi
Jadi untuk memastikan data ini masuk ke dalam tabel ya, seperti itu. Jadi ada perintah save point, rollback, dan commit. Jadi untuk jika ingin memasukkan transaksi, usahakan selalu ada perintah commit ini agar data yang ingin dimasukkan masuk ke dalam tabel. Jika yang dimasukkan malah rollback, nanti maka akan sia-sia, nanti ini akan hilang. Seperti itu. Jadi ini berupa prosedur dengan nama transaksi 1. Ini adalah semisal kita ingin rutinitas setiap minggu memasukkan jumlah stok obat ini dengan jumlah sekian. Nah, ini kita nanti tinggal panggil saja untuk transaksinya, jadi tidak perlu memasukkan satu persatu lagi. Cukup sekali memberi perintah ini, kemudian kita panggil, maka akan muncul seperti itu. Dan kita simpan ini, kita kirim. Nah, di sini sudah muncul transaksi 1. Kemudian di sini saya akan menambahkan transaksi lagi ya, yang akan saya beri nama transaksi 2. Di sini kenapa saya buat lagi? Saya akan membuatnya sebagai trigger ya, sebagai masukan untuk perintah trigger nanti. Selanjutnya nanti akan kita masukkan triggernya. Ini sama seperti tadi, mulai dulu start transaction. Kemudian insert untuk tabel transaksi obat. Di transaksi obat tadi ada ID transaksi, ID obat ya yang kedua. Yang ketiga ID pasien. Dan jumlah dengan value nanti ID transaksinya 1. Kemudian saya akan mencoba nanti mengubah untuk obat di ID 2 ya. Kemudian ID pasiennya 1 saja dengan jumlah 3. Jumlah obatnya 3 ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Jangan lupa kita commit. Kemudian pilih dari transaksi obat dan akhiri. Kita kirim. Sudah ada transaksi 1 dan transaksi 2. Di sini kita lihat dulu untuk menerapkan transaksi ini ya. Menerapkan perintah rollback, commit, dan save point tadi. Kita lihat pada tabel obat dulu. Nah, di sini masih kosong, belum ada isinya. Kemudian kita masuk ke database, kita panggil transaksi 1 ya, call transaksi 1. Kemudian kita kirim, kita lihat apakah masuk dalam obat. Nah, ini masuknya ada Promax stoknya 20, paracetamol stoknya 25, dan antibiotik stoknya 15. Untuk ID obat yang ketiga, karena tadi menggunakan perintah rollback,
maka ini akan digugurkan, jadi tidak akan masuk ke dalam tabel. Yang kita pastikan, kita lihat ke dalam tabel obat. Nah, di sini. Ini diingat ya, 20, 25, dan 15. Kemudian berikutnya saya akan menambahkan trigger ya. Sini kita tambahkan trigger, buat trigger baru untuk di tabel transaksi obat dengan nama, saya beri nama TG1 begitu saja ya, biar tidak terlalu lama. Kemudian waktunya after atau setelah dimasukkan. Di sini perintahnya yaitu update tabel obat, atur bagian stok menjadi stok dikurangi dengan jumlah baru. Kemudian di mana? Di ID obat sama dengan ID obat baru. Nah, seperti ini. Untuk where ini mungkin kalau di Excel itu seperti VLOOKUP ya, sebagai acuannya di ID obat nomor berapa, seperti itu. Ini kemudian kita kirim. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek dulu, lalu kita akan coba lihat triggernya apakah berhasil ya. Di sini kita lihat pada tabel obatnya masih 20, 25, dan 15. Kemudian saya akan coba panggil transaksi 2 ya, dimana transaksi 2 adalah transaksi obat yang akan mengurangi obat pada ID 2 yang harusnya ID 2 ya. Kita coba nanti, kita lihat untuk paracetamol nilainya sekarang masih 25. Sekarang kita panggil transaksi 2 sebagai pemicu dari trigger. Call transaksi 2. Kita lihat, kita kirim. Nah, di sini untuk ID transaksinya sudah terbentuk, yaitu ID transaksi 1 dengan ID obat 2, ID pasien 1 dengan jumlah obat 3. Kita lihat pada tabel transaksi ini sudah masuk. Seharusnya untuk tabel obat ini sudah berubah karena dipicu oleh transaksi 2 ya. Triggernya dipicu oleh transaksi 2 ya. Kita lihat obatnya. Nah, di sini sudah berkurang sejumlah obat yang dimasukkan di transaksi obat ya. Sini 3, tadi 25, sekarang menjadi 22. Jadi untuk perintah transaksi, untuk praktikum transaksi saya rasa cukup sekian ya. Kemudian lanjut ke praktikum basis data terdistribusi ya. Maaf. Ini untuk basis data terdistribusi, langkah pertama saya akan membuat membuat replikasi ya. Di sini masuk ke dalam home dulu, dan di sini ada bagian replikasi. Nah, sebelum itu saya akan masuk ke komputer saya dulu. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox. Di sini saya sudah punya
OS Ubuntu ya. Di sini saya menggunakan Xubuntu karena menyesuaikan dari device-nya untuk ukuran yang lebih ringan. Langsung saja kita aktifkan dulu untuk Xubuntu-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini saya menggunakan Xubuntu ya, untuk agar lebih ringan saja. Dan di sini usernya saya beri nama saya, kemudian masukkan password, login. Kita tunggu sebentar untuk proses bootingnya. Nah, seperti ini sudah masuk ke komputer 2-nya, ke Xubuntu ya. Kita keluarkan saja. Di sini saya akan memasuki terminal. Saya akan melihat IP address dari komputer 2 ini ya. Menggunakan, kalau di sistemnya Ubuntu itu ifconfig. Nah, di sini untuk IP address-nya adalah bagian inet ini, yaitu 192 dan seterusnya sampai 101 ini. Kemudian untuk di komputer Windows saya akan coba cek juga melalui cmd dengan perintah ipconfig. Nah, di sini ada IP address 192.168.65.1. Sini bedanya, di sini 1 dan di sini 1 ya. Oke, lanjut ke proses di komputer 1 tadi. Buat di primary replication, klik configure ini, kemudian pilih database-nya, yaitu ini database RS, yaitu database yang telah kita buat, database rumah sakit ya. Nah, sebelum kita kirim, sini saya akan copy dulu bagian ini, kemudian masuk ke MySQL pada bagian config di bagian my ini ya. Di sini di bagian sini saya akan masukkan perintah tadi seperti ini, kemudian kita simpan. Lalu kita mulai ulang MySQL-nya. Kita mulai ulang juga. Dan coba kita kirim. Dan kita lihat primary statusnya. Ini database RS. Seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan membuat akun pengguna, akan membuat user baru ya. Sini saya akan beri nama saya saja, Setiawan. Kemudian di bagian pemilik ini adalah host. Host ini diisikan dengan IP address dari komputer 2. Yang ini ya, 192.168.56.101. Seperti ini. Saya akan menambahkan kata sandi.
Kemudian untuk bagian administrasi centang bagian replication client dan replication sleeve ya. Kemudian kita kirim. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini sudah masuk nama pengguna Septiawan dengan akses application shift dan application client. Kemudian lanjut ke komputer 2 ya. Di sini saya akan melakukan ekspor dulu di database rumah sakit ini. Saya akan ekspor. Langsung saja. Ini seharusnya ada di folder download ya. Saya akan cek dulu. Nah, di sini sudah kita ekspor database RS-nya. Coba kita copy. Apakah bisa langsung di copy di komputer 2? Kita coba dulu. Kita masukkan di folder download saja. Ternyata tidak bisa ya. Kita harus menggunakan flash disk nanti. Saya akan menggunakan flash disk. Ini saya akan menginstal exam dulu di komputer 2-nya. Masuk ke terminal. Kita masuk sebagai root ya, dengan perintah sudo. Masuk dulu ke dalam folder download tadi. Sebelumnya saya sudah mendownload file exam. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada. Kemudian untuk hak aksesnya kita ubah dulu. Masukkan password. Sekarang untuk examnya sudah saya beri hak akses ini 777, artinya ini untuk administrator itu dapat membaca, mengubah dan mengeksekusi, untuk user lain juga, untuk grup juga, seperti itu. Kemudian akan saya buka dengan perintah seperti ini. Nah, maka akan muncul halaman instalasi. Langsung kita next saja supaya cepat. Kesalahan. Oke. Untuk komputer 2-nya maaf sudah ngeblank sebentar. Mungkin akan saya cut saja videonya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini saya sudah selesai menginstal aplikasi examnya. Kemudian mohon maaf tadi
sempat error karena mungkin device-nya yang kurang mumpuni ya, jadi agak ngeblank. Dan di sini saya juga tadi sekalian memindahkan file database yang telah diekspornya ke komputer 2-nya ya. Langsung saja kita ke tahap berikutnya, itu masuk ke manage server, kemudian kita aktifkan MySQL dan juga Apache-nya. Kita klik start, kita tunggu sampai statusnya menjadi running ya. Sini statusnya sudah running. Sekarang kita buka browsernya menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian langsung saja kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam menu phpMyAdmin ya. Sekarang untuk tahap selanjutnya kita import database. Pertama kita masukkan dulu nama database-nya. Kita samakan dengan yang di komputer 1 ya. Database RS. Kita klik create. Seperti ini, di sini sudah muncul. Kita klik, kemudian kita pilih import. Setelah itu kita pilih file database yang telah diekspor tadi. Kita klik lalu klik open, kemudian ke paling bawah kita pilih import, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sedang diproses. Setelah seperti ini, di sini sudah masuk semua. Kita cek. Nah, di sini tabelnya sudah masuk semua. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan, kita buat replikasi ya, replication-nya di sini. Kita pilih replication, kemudian pilih configure it, kemudian di sini ada server ID. Nanti kita copy dulu. Sebelum itu kita setting dulu izinnya ya. Kita buka penyimpanan tempat penginstalannya exam dulu. Tadi DOPT seperti ini kalau tidak salah. Kita cek benar, kita lihat ada folder apa saja. Kita buka di folder etc. Lihat lagi. Nah, di sini untuk my.cnf-nya masih abu-abu ya, berarti isinya masih belum ada. Kita ubah perizinannya dulu. Saya biasa menggunakan seperti ini, dimana 777 ini berarti baik administrator, user, group itu mempunyai hak akses penuh untuk membaca, read, write, dan juga execute ya. Kemudian nama filenya, dan kita masukkan passwordnya. Jika sudah, seharusnya ini nanti akan berwarna hijau. Kita cek. Nah, di sini sudah hijau. Tadi kan masih abu-abu, sekarang hijau.
Ini berarti kita sudah bisa mengeditnya. Kemudian kita ubah juga perizinan, nanti sepertinya diperlukan setelah saya membaca materi kemarin. Kita ubah di folder PHP MyAdmin. Kita cek di folder libraries. Kita cek lagi. Nah, di sini untuk config defaultnya kita berikan perizinan dulu sekalian, nanti biar kita tinggal mengeksekusinya. Kita copy saja. Enter, kita cek. Nah, sudah hijau, berarti sudah. Sekarang kita kembali ke PHP MyAdmin yang ini. Kita kopikan kode server ini ya. Server ID-nya kita copy. Kemudian masuk ke exam, ke bagian MySQL, kita configure, open configure file dan edit. Kita cari server ID 2 di sini. Kita tambahkan yang di copy tadi ya. Kemudian tambahkan juga replicate to DB dengan nama database-nya ini. Dan untuk bagian ini kita hilangkan pagarnya. Replicate to database. Oke, kemudian kita simpan, Ctrl S, kita keluarkan. Oke, kemudian ini kita restart untuk MySQL-nya. Tunggu sampai statusnya menjadi running kembali. Oke, statusnya sudah running. Dan kita kembali ke PHP MyAdmin. Kita masukkan username sesuai dengan yang kita buat di komputer 1 sebelumnya. Untuk passwordnya sekalian kita masukkan. Kemudian hostnya lalu kita klik go. Di sini ada error di bagian server. Nah, tadi sudah kita coba cek di bagian ini ya. Karena ini sudah perizinannya kita ubah, sekarang kita kopikan saja masuk ke file manager. Kita paste di sini. Kita ubah di config defaultnya. Kita cari dengan Ctrl F, kemudian cari sesuai ini tadi, allow arbitrary. Ini false diganti dengan true. Seperti ini. Kemudian kita simpan dengan Ctrl S dan kita keluarkan. Lalu untuk konfigurasinya kita konfigurasi melalui terminal ya. Kita masuk ke folder
examnya, kita buka di folder bin. Kita lihat nah, di sini sudah hijau semua, berarti sudah bisa menjalankan ya. Kita buka MySQL-nya sebagai root. Nah, di sini sudah masuk ke MariaDB. Selanjutnya saya akan cek dulu statusnya, status dari sleeve-nya. Di sini statusnya error, dan saya akan hentikan dulu. Ini sudah berhenti ya. Kemudian saya akan mengkonfigurasi ulang. Master host. Ini adalah IP yang dimasukkan di komputer pertama tadi. Kalau tidak salah tadi seperti ini ya, karena menggunakan IP komputer 2 tadi kalau tidak salah, dan koma master usernya tadi kecil, kemudian password, lalu log filenya, untuk master log filenya ini kita lihat di komputer 1 di Windows. Kita buka bagian replikasi, show primary status. Nah, ini untuk filenya MySQL bin 0064. Kecil semua. Dot tuh Padma. Oke. Kemudian untuk log position untuk bagian position 2161 ya. Untuk bagian ini tidak perlu titik, langsung kita tutup dengan titik koma, kemudian enter. Query oke, berarti settingannya seharusnya sudah berhasil. Sekarang kita start kembali. Query oke, kemudian kita masuk ke phpMyAdmin, kita refresh. Berikutnya akan saya uji. Di sini saya akan menambahkan di tabel pasien dari komputer 1 ya. Komputer 1 kita tambahkan
indeks 2 dengan nama Eka, alamatnya Malang, dan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kita kirim. Sekarang kita coba cek di komputer pertama sudah masuk. ID-nya 2, namanya Eka, alamat Malang. Sekarang saya cek di komputer 2, masuk ke pasien. Di sini juga sudah masuk ya, Eka Malang, jenis kelamin L. Mungkin sekian praktikum tugas ketiga dari saya. Jika ada salah dalam praktikum maupun dalam perkataan, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.